kadang-kadang jadi ngerasa ya aku udah nggak bisa ngelakuin lagi nih yang kayak dulu, bisa nggak ya aku sembuh, bisa nggak ya kayak gini gitu. Jadi sempat memang ada waktu-waktu seperti itu tuh pasti ada ya. Sup bro? Wah, shit. Halo semuanya, kembali lagi di YouTube GMC. Kenalin nih, gue Nelson, ini rekan gue. Nama gue Steve. Nah, di kesempatan kali ini kita akan buat podcast nih. Jadi podcast kali ini bertemakan cancer. Itu adalah kedatangan tamu spesial nih dari Yayasan Onkologi Anak Indonesia dan Cancer Buster Community. Daripada buang waktu, mending kita langsung cus ke bintang tamunya. Halo Kak. Halo semuanya. Kak, apa kabar nih Kak? Alhamdulillah baik, kabar aku baik. Wah, puji Tuhan ya Kak ya. Kak, kalau boleh tahu nih, boleh tolong ceritain background story kakak-kakak nggak? Dari Kak Saskia dulu. Oke, jadi dulu tuh aku terkena kanker saat umur 13 tahun. Waktu itu aku kelas 2 SMP lebih tepatnya. Nah, di situ aku sempat ngalamin demam tinggi selama kurang lebih 2 minggu. Dan itu tapi nggak terus-terusan demam terus-terusan seperti itu, tapi 3 hari sakit, habis itu masuk sekolah, terus sakit lagi, nggak masuk sekolah, seperti itu. Nah, sekitar 2 minggu itu aku demam dan ternyata dicek ke dokter itu darahku rendah waktu itu, hemoglobinnya rendah sekitar di 6 kalau nggak salah. Nah, di situ aku dibilangnya anemia. Nah, setelah dibilang anemia itu aku dikasih obat, tapi ternyata tidak memberikan dampak yang bagus gitu kan. Jadi akhirnya dibawalah sampai aku selama 2 minggu itu ngerasa nggak enak banget badannya dan minta dibawa ke rumah sakit sama orang tua. Dan kebetulan waktu dibawa ke rumah sakit itu pertama ya masih dibilang anemia dulu, terus habis itu selama 3 hari dirawat di sana, akhirnya setelah pengecekan darah keluar hasilnya suspek leukemia gitu. Karena di rumah sakit tersebut belum bisa menangani kanker, jadi aku dirujuk gitu antara di RSCM atau Darmais, dan kebetulan saat itu aku dirawat di Darmais. Seperti itu awalnya. Kalau dari Karama gimana Kak? Kalau kakak sih awalnya kayak lemes gitu ya, lemes kayak gejala awal memang sih leukemia. Cuma waktu itu udah sempat dibawa ke beberapa klinik itu, dua klinik ya kalau nggak salah, nggak ada perubahan juga sampai akhirnya kakak dibawa ke salah satu rumah sakit yang ada di Jakarta, Timur. Itu kurang lebih selama 2 minggu itu kakak nggak ada perubahan, dan di situ mungkin kakak mengalami sedikit malpraktik ya, karena di situ kondisi kakak sama sekali nggak berubah, cuma pembengkakan gusi aja yang waktu itu lagi bengkak, cuma mengecil sedikit, bahkan sempat disuntik di bagian paha, cuma nggak lama dari situ perut kakak membesar sampai akhirnya keluarga kakak tuh konsul ke Prof Jaya, mungkin buat survivor cancer itu udah jadi eyang ya, eyang Jaya. Dia yang bilang kalau ini harus segera dibawa ke rumah sakit yang besar gitu, ke RSCM. Maka waktu itu langsung dibawa ke rumah sakit RSCM, dan di RSCM pun nggak mudah ya tahapan proses masuk ruangan itunya, karena memang terbentur biaya waktu itu. Sampai akhirnya kakak diperiksa dan ternyata waktu itu HB kakak tinggal 2, dan baru tuh kedua orang tua kakak diberitahu sama dokter kalau kakak terkena leukemia, terdiagnosa leukemia. Oh, oke. Umur yang muda banget ya buat terkena kanker. Iya sih. Kalau boleh tahu nih Kak, itu kakak kena kanker itu karena gen atau emang ada hal-hal yang bikin kena kanker? Nah, ini nih yang seru, yang mungkin harus diketahui banyak orang, yang sebenarnya kanker di anak itu belum bisa dibilang genetik gitu loh. Jadi nggak bisa dibilang genetik juga, tapi dibilang faktor lingkungan juga nggak juga ya gitu. Jadi masih sebenarnya masih tidak diketahui lah seperti itu, di kanker anak itu seperti apa. Kalau di dewasa itu kan memang kan enaknya udah kelihatan dari faktor makanan kah gitu, atau juga beberapa juga dari faktor lingkungan gitu kan, pola hidup ya, betul gitu. Dan beberapa kankernya memang ada yang dibilang genetik gitu, seperti kanker payudara
Tapi kalau di anak itu kan yang dibilang genetik itu hanya mungkin bisa dibilang itu dari kanker retinoblastoma, kanker mata gitu. Tapi kalau untuk Oh iya. umumnya masih belum bisa diketahui gitu penyebabnya apa. Nah, jadi kalau dibilang genetik sih kita juga nggak bisa bilang itu genetik gitu. Jadi Oke. ya memang mungkin bisa dibilang anak-anak terpilih aja kali ya gitu. Oh, ya, itu mungkin. Gitu. Terus kakak dulu itu pas kena kanker tuh kalau boleh tahu masih ngelanjutin sekolah atau emang sempat libur? Atau emang Sorry sebentar. Kalau aku itu sempat masih sekolah, tapi sekolahnya di rumah sakit. oh Gitu. Jadi, gitu ya? jadi syukur banget sekolahnya itu pengertian banget sama aku. Jadi mereka itu datang ke sekolah, ke rumah sakit, ke Darmais itu untuk temenin aku ujian gitu. Jadi alhamdulillah sih aku nggak ketinggalan sama sekali pelajaran-pelajaran kayak gitu-gitu nggak ada tinggal kelas. Tapi mungkin kalau Rama beda kasus lagi ya gitu. Iya. Oke, oke. Kalau dari Kak Rama gimana kak? Karena aku waktu masuk sekolah itu udah masuk masa maintenance, masuk sekolah sih normal ya, cuma waktu itu sempat dijeda 1 tahun, jadi aku masuk SD-nya itu sekitar umur 7 tahun. Waktu itu kan biasanya rata-rata 6 tahun ya. Di situ dijelasin juga sih ke sekolah kalau kakak punya riwayat kanker gitu, jadi nggak boleh, mungkin waktu itu nggak boleh terlalu capek. Ya memang sih dari pihak sekolah juga mengerti gitu sama kondisi kakak. Oke kak, di saat kakak kena kanker ada nggak sih rasa kakak kayak sorry putus asa gitu, kayak ada di masa paling bawah gitu? Boleh Rama dulu mungkin yang cerita. Namanya Kak Rama dulu. Oke, ya. Ya itu bukan itu ya. Kalau kakak pribadi bukan sewaktu kena kanker sih yang Oh ya. merasa putus asa. Kakak justru merasa putus asa tuh pas udah masuk masa maintenance. Gitu. Oh. Ya, karena kan ada yang bilang ada yang kata-kata yang mematikan itu bukan penyakitnya, tapi orang-orang di sekitarnya. Nah, Oke, oke. itu yang kakak alamin sih, kayak kakak di sekolah, walaupun dari pihak sekolah mendukung atau toleransi terhadap kakak, nggak begitu sama teman-teman kakak. Jadi di situ kakak benar-benar ngerasain yang namanya dibully, sampai ya mungkin adik-adik tahu, kayak Steve tahu lah, kayak kenakalan yang permen karet ditaruh di bangku gitu. Oh iya, pernah. Di bully gitu ya, ya. Iya, terus kayak patungan, ya mau main bola nih, mau beli bola, patungan, ntar tiba-tiba nggak diajak. Ya Oh, itu sih, itu yang masa putus asa gitu kan, dengar omongan-omongan yang ya nggak enak. Ya, itu sih di saat-saat maintenance justru kalau kakak, bukan di saat waktu sakit. Kalau sakit kan oh, masih kecil, jadi mungkin masih banyak yang kayak ngedukung, masih banyak yang itu. Pas udah masa maintenance beranjak remaja itu sih. oke, wow. Kalau dari Kak Saskia gimana nih Kak? Kalau merasa putus asa kayaknya memang pasti ada fase-fasenya seperti itu ya. Apalagi kalau mungkin Rama mungkin setelah maintenance, kalau di aku mungkin saat berobatnya, karena kan memang usia aku kena itu lebih dewasa daripada Rama saat itu gitu. Jadi udah sekitar 13 tahun kalau nggak salah aku kenanya kan. Jadi ya memang namanya kalau anak-anak kan ya pasti pengennya ngumpul sama teman-teman. Terus habis apalagi kalau ngelihat ada perubahan fisik, itu rambutnya jadi rontok, terus habis itu jadi yang tadinya aku ikut cheerleader, terus modern dance atau segala macam, ikut kegiatan banyak hal itu akhirnya di stop. Nah itu kan yang bikin kadang-kadang jadi ngerasa ya aku udah nggak bisa ngelakuin lagi nih yang kayak dulu, bisa nggak ya aku sembuh, bisa nggak ya kayak gini gitu. Jadi sempat memang ada waktu-waktu seperti itu tuh pasti ada ya ketika lagi kemoterapi, apalagi saat kena dosis tinggi gitu, itu kan juga sangat berdampak sama mental pastinya. Dan sempat juga mau dimasukin ke ruangan khusus untuk diisolasi, karena waktu itu kebetulan darah putih atau leukosit aku itu rendah banget gitu. Jadi kebayang lagi kalau sendiri, wah nggak ketemu sama orang tua dan lain hal gitu, itu yang bikin jadi kadang suka putus asa gitu. Tapi tentu aja di balik putus asa itu
ada orang-orang sekitar yang ngasih semangat gitu loh. Jadi dibilang putus asanya terus-terusnya juga enggak. Iya. Gitu. Terus kalau boleh tahu ya Kak, sorry nih. Hmm. Kalau dari Kak Saskia ini butuh waktu berapa lama sih buat sampai kankernya ini sembuh gitu? Oke, jadi kalau di kasusnya aku karena aku leukemia dan kalau nggak salah itu pengobatannya antara 2 tahun sampai 2,5 tahun dan aku kebetulan 2,5 tahun. Kenapa? Karena aku mungkin banyak ada ketunda-ketundanya karena lagi demam atau lagi ngedrop, itu kan nggak bisa di kemoterapi, akhirnya kemonya mundur gitu. Jadi buat aku selesai itu aku kena kan tanggal 16 April 2007, selesainya September 2009 ya betul. Oh, Gitu. udah lama banget ya, lama juga ya. Kalau dari Karama? Iya, iya karena memang pengobatan kanker anak itu lumayan lama dibanding sama dewasa. Oke, iya ya. Lama ya. Kak, kalau yang kita tahu kan kanker itu penyakit ya, jadi lebih banyak hal negatifnya. Kalau kita boleh tahu, apakah ada hal positif dari kanker ini? Mungkin kalau jadi lebih rajin apa gitu? Tapi aku boleh nggak nanya dulu sama kalian? Menurut kalian itu tuh kanker apa sih negatifnya? Buat sama kalian? Mungkin dari sisi apa aja? Iya, kalau dari aku mungkin kanker kan kita bisa lihat. Aku kan banyak lihat banyak yang kanker juga kan, banyak lihat orang kanker. Iya. Yang aku lihat sih mereka cuman kayak tidur doang di kasur, paling gitu doang, tiduran, teman ngeliat. Mungkin hal yang bikin dia senang nonton TV, atau main game. Kita kan nggak bisa keluar gitu, misal yang aku lihat gitu. Oke. Jadi negatifnya itu ya. Ya. Oke. Jadi dari aku, boleh. Dari aku waktu-waktu spesial aku sih yang kebuang kalau seandainya kena kanker ya. Oke. Kondisi tua kan jadi makin lemah. Kayak gitu ya. Iya. Sama teman-teman nggak bisa ketemu gitu. Iya. Oke. Jadi sebenarnya ya itu kan aku mau bilang nih itu pandangan orang tentang kanker anak. Nah di sini aku pengen ubah gitu loh. Jadi sebenarnya di Darmais itu aku nggak ngerasa kayak aku cuma tiduran. Kenapa? Karena di situ aku dapat banyak banget tetap aktivitas sama dokter sendiri. Itu juga kita nggak boleh buat tiduran aja di rumah sakit. Kalau memang bisa gerak, kita dianjurkan untuk jalan-jalan, maksudnya ke ruangan teman-teman yang lain, kasih semangat. Terus juga aku tuh dulu kegiatannya tuh bantuin suster di ruangan gitu untuk tanya-tanyain teman-temanku yang sakit juga, misalkan minumnya udah berapa banyak kan, itu kan kalau di rumah sakit kan biasanya disuruh catetin kan tensinya berapa, minumnya berapa. Nah di situ tuh aku suka bantu-bantu suster kayak gitu-gitu. Jadi sebenarnya anak yang terkena kanker tuh bukannya nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Dan walaupun dia di kemo itu belum tentu dia itu jadinya cuman diem aja di tempat tidur. Itu nggak kayak gitu kenyataannya untuk di kanker anak ya, kasus untuk case di kanker anak tuh seperti itu. Jadi dokter itu selalu menyarankan bahwa ayo kalau bisa kita ke perpustakaan buat baca buku atau bikin kegiatan apa, terus habis itu juga belajar bareng gitu loh. Jadi sebenarnya banyak yang bisa dilakuin gitu loh. Dan kalau negatifnya mungkin banyak orang mikir jadi nggak bisa deket sama keluarga, dan hikmah positif buat aku itu kena kanker malah itu yang mendekatkan keluargaku gitu. Jadi kenapa? Karena mungkin kalau aku nggak kena kanker, aku mungkin orangnya akan jadi terlalu individual gitu loh. Ya kayak nggak peduli gitu istilahnya. Kalau orang dulu kena kanker gitu ya, cuman gini dong, kasiannya dia kena kanker gitu. Tapi setelah aku tahu tuh aku empatiku lebih besar gitu loh. Jadi aku paham, oh kena kanker tuh kayak gini ya gitu loh. Terus abis itu juga keluargaku itu benar-benar jadi klop banget dan benar-benar kita berjuang bareng-bareng gitu loh. Jadi kalau mungkin kalau dulu ketika aku sakit, aku banyak melihat negatifnya sama kanker
gitu. Tapi setelah sembuh ini aku malah banyak ngerasa dengan kanker ini aku bisa menjadi diri aku yang sekarang gitu loh. Jadi banyak bersyukur. Iya. Aku bisa kenal banyak orang, terus aku punya komunitas baru gitu. Terus aku juga bisa memahami apa itu kanker, aku bisa lebih aware sama aku kalau punya sakit apapun itu aku jadi lebih paham, bukannya nggak peduli gitu. Oh, Jadi mungkin kalau Rama beda lagi nih ceritanya. Nah, kalau dari Kak Seski kan tadi hal positifnya bisa bantu-bantu suster atau bareng keluarga. Nah, kalau dari Kak Rama gimana tuh Kak? Sisi positif ya dari kanker ya. Sisi positif dari kanker mungkin kakak waktu sakit kan karena masih kecil jadi nggak terlalu itu banget ya. Kalau kakak ngerasa sisi positif dari kakak terkena kanker jadi survivor cancer itu setelah sembuh kakak bener-bener bisa menghargai hidup, kayak kakak sekarang nggak merokok sama sekali, lebih menjaga pola makan, pola hidup gitu. Jadi ya ngerasa lebih bisa menghargai diri sendiri dan bisa berbagi sama orang-orang. Kakak udah ya sama kayak kaki udah banyak pengalaman kayak roadshow ke rumah sakit, menghibur pasien, di situ kita memberikan motivasi, semangat, dan di situ kakak ngerasa kalau ada hikmah di balik kakak dikasih kanker atau terkena kanker. Kita tetap bersyukur aja kali ya. Iya. Betul. Semua itu kalau ada masalah pasti ada hikmahnya. Iya, betul. Positif. Ya. Terus pas kena kanker tuh ada pas dibilang kanker ada kaget gitu nggak sih? Pasti. Atau ada respon? Pasti. Jadi ya namanya anak, aku bilang tadi ya, namanya kan kalian kalau lagi asik sekolah kayak gini terus tiba-tiba dibilang kanker pasti shock banget kan gitu rasanya. Ya, yang dipikiran cuman ya nggak bisa ketemu teman-teman lagi nih. Wah, hidupku bakalan sampai mana ya gitu kan, pasti rasanya sama. Aku juga kayak gitu. Jadi yang aku rasain itu aku nggak bisa ketemu orang tua aku lagi nih. Aku bakal bisa semua ya dari kena kanker, apa aku hidupku udah sampai sini aja gitu loh. Jadi memang itu aku nangis banget sampai di rumah sakit yang sebelum pindah ke Darmais itu tuh aku sempat bilang sama aku manggil orang tua aku tuh Bunda sama Yanda gitu. Jadi aku bilang sama mereka nangis aku nggak bisa nih kayaknya aku kena kanker nanti gimana gitu loh. Sampai akhirnya aku sama keluarga bilang kita sepakat itu tangisan terakhir kita bilang gitu. Kita sama-sama akan berjuang, pokoknya gimana pun caranya aku pasti sembuh. Jadi orang tuaku meyakinkan bahwa tenang, kamu pasti akan sembuh gitu loh. Jadi kamu nggak usah khawatir, udah kita ini yang terakhir kita nangis, kita sama-sama berjuang. Dan disitulah aku mulai kebangun, oh ya nggak apa-apa, bisa gitu. Dari Karama kan mungkin karena sekali lagi masih 3,5 tahun ya waktu itu mungkin kakak cuma kayak sama mama kakak tuh setiap mau tidur ayah berdoa doain mudah-mudahan sembuh gitu. Dan kalau mau kan ada yang namanya intertekal sama BMP itu setiap itu baca Bismillah. Jadi ya memang karena masih kecil jadi belum tahu apa-apa, Belum ngerti apa-apa ya. Iya, belum ngerti apa-apa. Nah, di saat masa-masa kanker kakak, apakah semua teman-teman kakak suportif sekali gitu, memotivasi banget gak? Oke. Jadi kan aku kan dulu tuh kenanya kelas 2 SMP. Nah, itu kan aku bilang kan tadi aku hospital schooling gitu. Nah, di situ sebelum aku masuk kan aku ada maintenance tuh selama 2,5 tahun itu kan berarti 5 bulan aku di rumah sakit nggak pulang. Habis itu baru maintenance itu aku jadi rawat jalan bolak-balik ke rumah sakit gitu. Nah, sebelum aku masuk yang maintenance ini, aku itu kebetulan sama dokterku bareng-bareng kita ngadain penyuluhan di sekolahku. Nah, di situ jadi aku sama dokterku dan beberapa relawan lainnya itu sama orang tua kita ngadain penyuluhan di sekolahku untuk ngasih tahu apa sih kanker anak itu, karena pasti banyak umuran SMP pasti pada belum tahu lah apa itu kanker anak ya kan gitu. Nah, di situ aku
coba apa namanya beri tahu mereka lah gitu sekiranya aku tuh sakit apa. Nah di situ tuh rambutku udah mulai rontok dan lain hal. Jadi mereka tuh benar-benar tahu perubahan fisik aku di situ. Oh ini loh Saskia tuh kena kanker. Tapi bilang juga bahwa ternyata kanker itu tidak menular loh. Ternyata kanker itu bukan sesuatu yang harus dijauhi gitu loh. Nah dari situlah teman-teman itu jadi kayak prior notice buat mereka kali ya gitu untuk tahu apa itu kanker anak, dan ketika temannya terkena kanker anak tuh apa yang mereka harus lakukan seperti itu. Nah di situ akhirnya aku udah ngelakuin penyuluhan masuk sekolah, jadi teman-teman juga udah pernah paham apa itu kanker anak, dan jadi mereka itu benar-benar ngedukung aku gitu loh, ngasih tahu Kia nggak boleh capek loh gini gitu. Tapi ya mungkin tetap aja pemahaman anak-anak kan beda ya gitu, namanya masih muda, jadi mereka itu lebih tepatnya bingung mau approaching ke aku itu harus seperti apa sih sebenarnya gitu loh. Jadi walaupun udah tahu nih kanker nih nggak menular gitu, tapi gimana ya cara approachingnya sama aku biar aku nggak tersinggung, mungkin itu yang mereka nggak tahu. Jadi kalau dibilang suportif sekali mereka, sampai guru-guru dan yang lainnya itu sangat suportif sama aku ketika aku sakit. Cuman mungkin untuk approachingnya lebih dekat, mungkin mereka masih agak bingung seperti apa sih harusnya kalau komunikasi sama anak-anak kanker. Aku yakin kalian juga berdua pasti bingung ya kalau sama anak kanker tuh ngomongnya apa ya biar nggak tersinggung gitu kan, biar merekanya juga terhibur tapi nggak nyinggungin tuh gimana gitu kan, pasti bingung ya kan. Jadi aku paham banget gitu maksudnya mereka, bukannya mereka menjauhi aku, enggak, tapi karena mereka itu bingung sebenarnya harus ngomong sama aku tuh seperti apa sih gitu. Jadi kalau dibilang suportif sekali lingkungan aku. Oh ya Kak, kalau tadi kan ada kanker anak ya, berarti kalau kanker itu ada kanker anak sama kanker yang biasa yang buat orang dewasa ya? Betul. Kalau boleh jelasin gimana tuh Kak bedanya? Bedanya ya sudah jelas dari umur ya, sama pasti udah penanganannya beda dan dokternya udah pasti beda gitu. Jadi kalau kanker anak diurusnya sama dokter anak, kalau dewasa sama dokter dewasa gitu. Dan yang udah pasti juga teknis protokol kemoterapinya juga berbeda dari anak. Dan jenis kanker dewasa dan kanker anak itu juga berbeda biasanya. Nah, ini pertanyaan buat Kak Rama nih. Ini kan, sorry Kak, ini kan waktu Kakak kena kanker kan itu masih kecil banget. Ya. Apakah di saat kan Kakak belum ngerti apa-apa ya? Saya masih belum punya, ya belum sampai sana lah pola pikirnya. Iya. Apakah orang tua stres atau malah tetap sangat support sama Kakak gitu? Kalau sewaktu kakak sakit sih orang tua kakak selalu support kakak, selalu ngedukung. Ya bahkan sampai kan kalau kita leukemia itu ada namanya intrathecal BMP, itu ditemenin di ruangan, dikasih support gitu. Jadi ya memang peran keluarga emang dibutuhin waktu anak tuh lagi sakit kayak gitu sih. Sangat suportif sih kalau peran. Luar biasa. Terus Kak, kalau boleh tahu ya, aku jujur masih nggak tahu kalau kemoterapi itu sebenarnya diapain sih Kak? Nah iya. Oke. Mungkin Rama mau jelasin nggak Ram? Iya. Adik-adik pada tahu. Kemoterapi itu ya pengobatan kanker yang mungkin banyak ya metodenya, ada yang dari infus, ada juga yang dari obat oral gitu. Jadi ya macam-macam sih. Kalau emang kalau kakak sendiri pun dari infus sama intrathecal tadi yang diambil sumsum tulangnya itu diringkut di apa ya, posisi udang itu disuntik, diambil sumsum tulangnya itu. Jadi ya emang kalau dibilang kemoterapi itu ya pengobatan kanker yang banyak gitu ya jenisnya. Ya, jadi tapi inti dari kemoterapi itu jadi kan di kanker anak itu ada pengobatannya kemoterapi, terus juga ada radiasi. Tahu kan radiasi, tahu nggak kalau radiasi kalian? Nah, radiasi sama operasi. Biasanya pengobatan kanker itu ada 3 gitu kan, tergantung dari jenis kankernya. Jadi kalau kankernya tumor padat itu biasanya mungkin ada tindakan operasi, radiasi, sama kemoterapi. Jadi tergantung dari dokternya menilai ini kanker harus seperti apa. Nah kalau kebanyakan kayak aku sama Rama, ini kan leukemia. Jadi kita itu cuman di kemoterapi aja. Nggak tahu, Rama ada sinar nggak Ram? Enggak. Nah ya,
Jadi aku sama Rama itu kebetulan hanya di kemoterapi. Jadi kemoterapinya itu tadi benar kata Rama lewat infus. Nah, kemoterapi itu jadi kemoterapi itu sebenarnya obat si kankernya gitu loh, obat si kankernya tapi cuman dari infus aja sebenarnya gitu. Jadi jadi sebenarnya sama aja kayak kalian kalau lagi sakit kena tipes di infus, ya sama kayak gitu. jadi kemoterapi itu nggak kayak dimasukin ruangan sendiri lah atau apapun, itu nggak kayak gitu. Jadi biasa aja kayak di infus, cuman memang cairannya beda gitu. Cairannya itu khusus untuk si obat kanker gitu. Sayangnya si kemoterapi ini nih obatnya agak bodoh gitu. Kenapa aku bilang bodoh? Karena dia itu nggak bisa milih-milih nih apa namanya sel kita yang bagus sama yang si kankernya. Jadi dihancurin dua-duanya gitu. Makanya disitulah aku sama Rama sempat ngalamin yang namanya rambutnya rontok, mual, nggak mau makan seharian. Nah itu karena si obatnya itu. Jadi ternyata yang penyakit itu bukan karena kankernya ya, rambut rontok itu bukan karena kanker ya, karena kemoterapinya ya. Iya. Betul. Pengobatannya yang bikin. Seru ya, kamu tahu ya. Jadi itu berubah gitu loh. Iya kan? Jadi kalau dibilang kanker itu menakutkan, nggak bisa disembuhkan, nggak, tergantung dulu gitu ya kan, gitu. Jadi sebenarnya ya kemoterapinya itu karena dia obatnya bodoh ya, tapi mau gimana lagi ya, karena obat kanker kan baru kemoterapi aja gitu kan. Jadi mau nggak mau kita memang harus ngejalanin itu. Jadi gitu deh. Yang penting waktu itu aku sih sama Rama, mungkin Rama juga sama, orang tuanya maksain untuk makan yang banyak gitu. Makan yang banyak, sayuran, buah-buahan itu wajib. Terus kalau tadi kan kakak sempat nyebut tumor ya, tumor itu ternyata termasuk kanker ya? Tumor itu ada dua jenis, ada yang ganas, ada yang tidak ganas gitu. Kalau yang ganas menjadi kanker, yang tidak ganas bukan kanker gitu. Keteroid itu bukan kanker gitu. Karena dia tidak ganas. Tapi kalau misalkan ada kanker tulang kan ada benjolan tuh, nah itu bisa disebut kanker gitu. Oke. Jadi kalau tumor ganas itu ada anak kecil buat kena juga nggak ya? Nah iya itu. Tumor? Ada. Kayak misalkan kayak kanker mata, kanker limfoma gitu. Itu kan semua benjolan-benjolan tuh, bukan kayak kalau yang kebetulan yang nggak ada benjolan itu cuman leukemia gitu. Iya. Nah, yang lainnya tuh biasanya ada benjolan, entah dia di perut, entah dia di mana, tergantung jenis kankernya apa gitu. Dan itu tidak menutup kemungkinan anak kecil terkena kanker yang berbentuknya tumor gitu. Berbentuk tumor padat maksudnya. Oke nih Kak, aku mau tanya lagi nih. Ada bedanya nggak sih antara kemoterapi untuk anak sama untuk yang dewasa? By the way, aku mau itu dulu ya, disclaimer dulu nih. Karena aku bukan dokter, aku menyampaikan dari sisi aku aja ya, gitu. Jadi aku tidak bisa memberikan yang benar-benar konkret itu tuh enggak. Ini berdasarkan dari aku gitu loh. Jadi memang berbeda pengobatannya, tipe pengobatannya. Apalagi kalau di anak, makanya kan dibilang itu pengobatan di kanker anak itu lebih lama. Kenapa? Mungkin karena dia itu masih anak kecil, jadi dosisnya itu juga diikuti gitu loh. Jadi pengobatannya juga bertahap, nggak bisa seperti orang dewasa, ya kan gitu. Mungkin bedanya di situ, sama mungkin ya dari dosis sama jenis obat yang dipakai mungkin ya, sekiranya yang cocok untuk anak tuh apa. Seperti itu sih yang aku tahu gitu. Mungkin kalau Rama bisa nambahin, monggo. Ya, nggak terlalu itu sih Kak kalau misalnya kanker dewasa aku. Jadi mau jawab pun aku masih agak. Iya. Karena memang itu kayak dua hal yang berbeda gitu loh jadinya. Kalau kalian mau tahu itu di anak sama dewasa itu benar-benar dua hal yang berbeda. Jadi kita kalau ngomongin untuk yang dewasa sendiri, kita nggak bisa ngambil terlalu banyak karena memang pengobatannya sendiri berbeda gitu. Oke, anyways, Kak Saskia katanya dengar-dengar bisa nyanyi ya?
Nah, hobi aja. Penyanyi kamar mandi kali ya, lebih cocoknya aku dibilangnya. Kamu juga pasti deh pada kalau di kamar mandi nyanyi kan? Iya dong, Iya dong. pasti dong. Iya, Coba paling Kak kayak gitu tunjukin dikit aja. sneak refnya aja. Coba nyanyi apa aja gitu. Loh, oh maksudnya sekarang nyanyi? Iya, sekarang Iya, kalian. iya, iya. Waduh, Boleh. Ayo Kak Kia. Ayo, Kak. dadakan banget ya. Nyanyi apa? Mendadak langsung bingung. Lagu apa? Oh, kebetulan ada. Lagu yang penyemangat kok. Hah? Penyemangat buat anak-anak di luar sana. Oh, lagu ini. Aku ada dulu tuh satu lagu namanya Stand Up. Itu dipakai untuk Stand Up to Cancer. Jadi lagunya bareng-bareng waktu itu mereka semua nyanyi, various artis gitu nyanyi. Jadi gini. The heart is stronger than you think. Like can we go through anything? Wait. Aku lupa liriknya tapi it's a good song. Jadi itu kalian tuh benar-benar pasti nyari. Dan itu yang bikin salah satu lagu yang bikin aku ngerasa kayak iya ya, kenapa aku nggak bisa gitu ya. Bentar. Itu boleh nggak aku skip dulu, nanti kalau udah inget aku nyanyiin deh. Iya. Kita balik lagi nih ke topik pertama, ke topik. Aku mau nanya buat kakak-kakak, tapi buat Kak Rama dulu ya. Kak, Boleh. di saat kakak kena kanker itu apa yang membuat kakak lupa sama kakak kalau kena kanker? Misalkan kayak main game kah atau nonton TV kah? Di saat kakak kena kanker, hal yang waktu sakit. Iya, waktu Ya, sakit sakit. apa yang bikin kayak mengatasi perasaan itu gitu? Jadi kayak nutupin kalau di kamar gitu, jadi senang gitu bawaannya. Terus semangat. Oke. Karena kakak posisinya masih itu ya waktu masa maintenance itu, di saat kakak mau berobat misalnya ya, mau contohlah mau diambil BMP gitu, mau diambil sumsum tulangnya, itu orang tua kakak tuh kayak selalu motivasi, udah ayo ke rumah sakit, nanti kita beli mainan, nanti kamu mau apa. Jadi memang keluarga yang benar-benar menguatkan, yang memang itu bisa mengurangi rasa sakit karena merasa dekat dengan keluarga, support dari orang tua terutama. Dan juga ya kakak deket juga sama kakek kakak juga, jadi ya alhamdulillah punya keluarga yang suportif sekali. Wow, puji Tuhan sekali. Kalau dari Kak Zaskia gimana? Kalau aku jadi kan kalau namanya kena kanker tuh sedihnya itu naik turun ya, sama aja lah ya. Kalau kalian lagi bad mood, ntar happy, ntar bad mood lagi, ntar turun lagi gitu kan. Jadi memang fasenya seperti itu. Dan kalau di aku di waktu pengobatan ya, itu aku tuh seneng banget ngabisin waktu baca. Baca sama main asa otak kalau aku dulu gitu. Karena kalau dulu kan, kalau kalian enak ya kali, mungkin kalau sekarang ada internet tuh udah enak banget gitu. Kalau aku zamanku waktu sakit boro-boro gitu kan, mau internetan aja gantian ke ruangan main game gitu kan. jadi untuk ngabisin waktunya ya palingan aku tuh baca buku, kalau enggak main game asah otak gitu, kalau enggak ngobrol sama teman-teman satu perjuangan, kalau enggak yang tadi tuh bener yang bantu-bantuin suster. Nah itu tuh bener-bener kayak bikin aku punya kegiatan gitu loh jadinya. Dan tentu aja sama orang tua itu tuh mereka tuh nggak ada berhentinya, orang tua dan keluarga adik kakak aku itu mereka nggak ada berhentinya kasih support aku gitu loh. Jadi nggak ada ngerasa bosen atau gimana. Kalau misalnya aku lagi sedih, mereka langsung kita cari makanan yuk gitu kan, kamu mau makan apa nih, yuk kita pesen aja gitu. Jadi selalu dulu tuh aku pelampiasannya ke makanan. Iya jadi makan aja bawaannya dulu, karena aku ada salah satu obat kanker itu yang bikin nafsu makannya nambah, namanya dexamethasone. Itu aku makan sehari bisa 7 kali. Oh, Waduh, kayak Nelson dong nih. Wah, kan bisa 7 kali sehari ini. tidak dong. Aduh. Iya. Nah, kalau udah pas jadi survivor itu kan juga tetap aja masih ada
down-nya dan lain-lainnya. Nah di situ kalau aku yang bikin semangat itu karena aku punya komunitas kanker. Iya, jadi itu memang komunitas itu penting banget ya, kayak aku rasa buat para yang kena kanker dan para survivor kayak aku dan Rama ini juga masih perlu adanya komunitas. Kenapa? Karena kita bisa lebih cerita lagi tentang diri kita ke sesama yang sakit gitu loh. Mereka paham apa yang kita rasain gitu loh. Jadi dengan adanya Cancer Buster Community, dengan adanya YOI itu benar-benar ngebantu banget aku sama Rama ini buat explore diri kita lagi setelah kena kanker ya Ram ya. Kayak gitu. Nih Kak, kalau boleh tahu nih, di komunitas itu ngapain aja ya? Banyak banget kita kegiatannya. Jadi kebetulan aku sama Rama ini salah satu dari pengurus dari Cancer Buster Community. Nah, jadi kita itu biasanya, jadi ya Cancer Buster Community ini tapi tidak terlepas dari YOI. Jadi YOI itu adalah CBC ini bernaung di Yayasan Onkologi Anak Indonesia. Jadi di bawahnya YOI ada CBC, para survivor gitu. Nah, biasanya kegiatannya kita itu main fokus kita yaitu kasih semangat sama adik-adik dan orang tua yang anaknya kena kanker. Itu yang pertama. Nah, dalam mencapai itu, kita itu ada kegiatannya, ada roadshow yang tadi Rama bilang, terus kemudian kita juga ada hospital visit, terus habis itu kita juga ada yang namanya ngerayain Hari Kanker Anak Sedunia di Februari. Nah, kayak bulan ini nih, iya betul. Nah, kalau yang bulan ini juga kita lagi ngerayain nih, kebetulan banget kalian makanya ngundang kita pas banget nih, bulan ini tuh bulan peduli kanker anak. Gitu. Pas banget ya di waktunya. Iya, makanya pas dapat kabar gini, wah pas banget nih sama bulan kepedulian kanker anak gitu kan. Jadi banyak ada charity juga kita ngelakuin gitu loh untuk kasih support anak-anak, dan kita juga ada cancer camp, cancer survivor camp namanya. Jadi itu kita setiap setahun sekali itu kita pergi ke suatu daerah bareng-bareng sama teman-teman yang kena kanker juga dulunya, yang udah masuk ke CBC. Biasanya pesertanya kurang lebih ada 60 anak ya Rama ya. Itu biasanya kita tuh banyak sharing-sharing masalah kita saat sakit tuh seperti apa, dan ketika udah sembuh pun sebenarnya apa sih masalahnya yang sering terjadi sama para survivor, dan itu biasanya kita buka sharing. Dan kita biasanya juga ada kegiatan team building, pokoknya yang bikin kita jadi bisa mengeksplor lagi tentang diri kita tuh seperti apa, dan potensi-potensi apa sih yang ada sama kita, kayak gitu tuh. Jadi kita juga setiap tahun ngelakuin itu, hal-hal yang rutin. Nah, sama satu lagi, kita itu ada ikut kongres internasional. Jadi bersama YOI setiap tahunnya itu kita ada ikut kongres internasional, kayak dari 2016 itu sempat di Rusia kita ikut, kemudian di 2016 juga di tahun yang sama di Dublin, terus di Jepang, terus pokoknya ikut mulu. Itu namanya Childhood Cancer International. Nah, YOI itu tergabung di dalam di organisasi internasional itu, salah satu membernya. Nah, jadi kita biasanya sharing nih, aku, Rama, sama yang lainnya itu ada beberapa delegasi di antara para CBC ini untuk pergi ke luar untuk tukar informasi sesama survivor gitu. Jadi survivor di sana punya informasi tentang apa dan kegiatan mereka tuh apa, buat ngebantu anak itu seperti apa. Terus untuk tindakan lanjut sebagai survivor itu pengobatannya seperti apa, kita sharing gitu. Nanti yang di Indonesia tuh seperti apa sih kegiatannya, kita bagi ke mereka. Mereka yang dari Hong Kong, dari Jepang, dari Amerika, mereka semua sharing nanti sama kita. Nih kalau di negara kita tuh begini. Ada cancer register, misalkan survivor gitu. Jadi kayak gitu-gitu kegiatannya. Nih, aku mau tanya nih Kak, apakah ada efek
di saat kakak kena kanker waktu kecil ada efek gak buat ke depannya bisa sembuh? Oke. Aku mau dengar Rama dulu boleh nggak? Boleh banget. Setahu kakak sih untuk late effect dari kanker itu mungkin bukan dari kankernya ya, tapi dari pengobatannya. Karena pengobatan kita kan lumayan keras ya. Jadi mungkin dari efek yang dari obat yang kita pakai untuk kedepannya bisa aja ada late effect kayak entah itu kanker baru. Cuma itu nggak ada kaitannya dengan kanker yang lama. Gitu. Oke. Setahu kakak itu sih yang setahu kakak. Oke. Kalau dari Kak Zaskia? Oke, nah ini salah satu sebenarnya concern kita sebagai survivor, dan itu tuh banyak banget yang kita omongin di kongres di luar juga sama masalahnya late effect kita namanya, gitu. Late effect dari kanker. Nah, late effect dari kanker itu beberapa memang terjadi sama anak-anak, cuman change-nya juga tidak terlalu besar. Jadi sebenarnya kita sebagai survivor juga nggak usah terlalu berlebihan khawatir, sebenarnya seperti itu. Cuman memang kalau dibilang ada atau tidak, memang ada kemungkinannya, cuman kecil dan beberapa orang saja yang mungkin terkena dampaknya gitu loh. Nah, kalau untuk di aku mungkin kebetulan aku sama Rama kemarin juga baru ikut ini ya Ram ya, penelitian untuk para survivor ya Ram. Jadi setelah survive 10 tahun lebih itu kan pengen dilihat tuh sebenarnya apa sih efek sampingnya sama para survivor gitu. Dan kalau untuk sekarang sih yang aku rasain itu mungkin gampang kram aja tangannya gitu. Jadi kayak syarafnya agak kaku gitu karena ada satu obat namanya vincristine, dan kebetulan itu efeknya itu dia ke syaraf gitu. Jadi mungkin kayak agak suka kaku-kaku sedikit aja tangannya, tapi overall oke kok, nggak ada masalah gitu. Dan beberapa temanku juga pada nggak ada masalah ya Ram ya. Alhamdulillah ya Ram. Aku juga alhamdulillah nggak ada masalah sih selama survive. Iya gitu. Jadi kalau gue tahu lagi nih, ternyata kalau kemoterapi itu obat Indonesia itu nggak cuma satu ya, ada banyak macamnya. Betul. Wow. Betul. Banyak belajar gitu di sini. Oh. Jadi kayak gini loh. Seru ya jadi. Mungkin ini seru juga kali buat Nelson sama Steve juga kalau misalkan nanti mau kasih support adik-adik gitu ya. Ini juga buat jadi tambahan, maksudnya anak-anak kanker itu nggak selalu dibilang kamu sakit ya, kasihan ya, semangat ya. Sebenarnya itu kata-kata yang kurang berkenan sama mereka kalau kalian mau tahu. Iya, maksudnya kayak emang gue sakit apa, emang gue segitu parahnya sampai harus diginiin gitu. Rasanya kayak gitu. Jadi lebih fun, aku kasih tahu tipsnya ya, lebih fun kalau misalkan ketemu anak kanker itu kalian ngomong kayak nama kamu siapa? Kamu lagi ngapain gitu loh. Pertanyaan simple gitu. Kamu udah makan gitu ya. Oh, kamu suka hobinya apa? Mereka lebih akan tertarik ngomongin itu ketimbang ngomong penyakitnya. Ketika mereka udah mulai membuka diri, baru kamu bisa ngomongin penyakitnya. Karena buat aku sama Rama sebagai survivor sendiri, kita ngomongin ke mereka itu nggak bisa ngomongin tentang langsung kankernya. Masih dia harus bikin kayak mereka merasa ya sih gitu. So tahu banget kayak gitu. Walaupun kita sebagai survivor juga udah pernah ngalamin kena kanker itu gimana gitu ya, tapi tetap aja buat mereka itu sesuatu yang nggak menyenangkan. Jadi lebih baik kalau approaching-nya itu ya tanya-tanya yang bikin mereka fun, cari tahu hobi mereka apa gitu loh. Oh iya, oke. Jadi gimana sih? Banyak banget info yang kita dapat hari ini ya. Mungkin segitu sih yang kita pengen tanya gitu. Penasaran banget dan mudah-mudahan nggak bosen ya dengerin aku sama Rama ngomong. Ini seru banget, fun, it's very fun for us. Oh gitu, syukur deh. Coba Kak, gimana lagunya, kita mau denger nih. Oh Mas, nih judulnya Just Stand Up. Judulnya Just Stand Up gitu ya. Kalau kalian mau cari, jadi sebenarnya gini ya lagunya. The heart is stronger than you think. It's like can we go through anything. And even when you think can't find a way to still push on though. Sometimes you wanna run away.
Ain't got a patience for the pain. And if you don't believe it, look into your heart, the beat goes on. I'm telling you, things get better through whatever. If you fall, dust it up, don't let up. Don't you know you can go be your own miracle? You need to know. If the mind keep thinking you've had enough, but the heart keeps telling you don't give up. Who are we to be questioning, wondering what is what? Don't give up. Through it all, just stand up. Gitu lagunya. Asik banget ya lagunya. Suara Kak Zaskia juga bagus banget lagi. Sangat memotivasi. Penyanyi kamar mandi. Enggak kok, bagus kok suaranya. Aduh, Rama juga jago loh. Ayo Karama bisa dong. Mungkin bisa di skip ya. Di Coba. skip aja. Oke Kak, mungkin ini bakal jadi akhir dari podcast kali ini. Boleh. Kita mau say thank you banget buat Karama sama Kak Zaskia udah mau datang ke podcast kita. Udah mau ngobrol-ngobrol bareng kita, udah relain waktunya buat kita juga. Mohon maaf ya kita ada salah perbuatan atau salah kata ya Kak ya. Enggak sama sekali. Kalian malah kita yang mau itu ya bilang makasih ya Ram ya udah diundang untuk apa namanya kasih tahu pengetahuan lah untuk kanker anak. Jadi mungkin masyarakat mungkin lebih tahu kanker jadi ya. Betul. Kita makasih banget sama kalian. Kalian udah undang kita untuk menyebarin informasi tentang kanker anak jadinya. Waduh. Terima kasih lagi ya sekali lagi Kak. Thank you. Wah, kita banyak dapat informasi ya tadi ya. Yoi, gimana tadi menurut podcast kali ini? Wah, mantap banget, kita banyak belajar. Kita bisa tahu ternyata kalau penyakit kanker tuh bukan nggak semua 100% dari kankernya, ternyata dari terapinya juga. Dari terapinya juga itu ternyata ada banyak ya cara mengobatannya. Yoi dong. Gue juga baru tahu ternyata ada hal positif ternyata di dalam kanker ya. Kita bisa masuk komunitas, bisa lebih dekat sama orang tua malah. Iya, ternyata orang tua tuh adalah salah satu bagian yang suportif banget. Bener. Kita bersyukur banget ya bisa kedatangan tamu bintang tamu spesial ini. Iya, luar biasa banget udah bisa ngadirin kakak-kakak ini. Wow. So, sekarang udah akhir dari podcast kita hari ini. Don't forget to like, comment, and subscribe, and see you next time. Cheers.